Oke, lanjut. Oke, perangkat pribadi PPE. Jadi macam-macam alat pelampung floating. Biasanya yang digunakan untuk kerja ada workface sendiri. Nanti yang untuk emergency yang sebelah sana yang solas. Nanti pasti yang solas itu di tempat-tempat tadi saya katakan di kamar biasanya sudah ada di kamar. Satu kamar misalkan 4 orang berarti ada 4. 2 orang 2 orang ada 2. Nah ini pada saat nanti ada bunyi siul 7 kali dengan siul pendek 7 kali, siul panjang 1 kali, maka itunya artinya ada emergency. Nah, maka teman-teman nanti harus latihan. Nanti sebelum berangkat latihan dulu. Latihan menggunakan kurang dari 1 menit. Ya, kemudian langsung menuju ke titik kumpul dengan segera tanpa lari, tapi jalan cepat. Ya. Bukan lari ya, jalan cepat nanti malah jatuh. Terus kemudian sebelum kegiatan bersihkan area loncatan. Ya, kalau teman-teman yang sudah pernah ikut training scuba itu kan mesti ada water entry ya. Yang sudah scuba siapa aja? Mas Roy, Mas. Yang sudah ikut scuba belum? Ya, nanti ada water entry kan. Paling nggak sudah tahu lah water entry seperti apa. Nah ini water entry sudah ngerti lah sama lah tutup hidung. Kalau water entry pakai scuba kan sambil nutup sambil megangin ini kan mouthpiece ya. Sambil megangin mouthpiece sambil megang tank. Tanknya biar nggak kena tekanan air nggak ngeduk apa kepala pegang. Sama cuman bedanya kalau ini adalah megang life jacket. Kalau nggak megang life jacket nanti bisa megang kemaluan karena mohon maaf bukan beban ya maaf bukan jorok dan kemaluan ini barangkali kita pas loncat dari atas ketinggian paling tidak 10 meter yang ditakutkan ini kena hama air masa depan kita bisa hancur. Pas water entry jadi selamatkan dan tutupin pas water entry kita kena hantaman air walaupun 5-10 meter karena yang disyaratkan hanya maksimal 10 meter. Loncat ke air itu hanya 10 meter, tidak boleh lebih dari 10 meter. Takutnya pas lagi water entry masuk ke air, alat kelamin kita kena hantaman air, sudah wassalam nanti. Masa depan kita suram. Oke, sama lah ini kalau water entry sama loncat ke air. Saya kira kalau teman-teman yang ikut selam lebih mudah. Oke, kemudian komunikasi. Komunikasi ini nanti lebih lebih dipegang oleh di kapal itu ada orang yang punya kewajiban terkait komunikasi radio. Kalau kapal-kapal kecil jenis ini survei supply apa namanya vessel itu hanya di chief officer. Tapi kalau di kapal-kapal yang gede itu nanti tugas untuk komunikasi radio ada di set officer atau perwira 3. Bunyinya seperti apa? Tapi perlu tahu aja biar biar paham aja. Panggilan darurat ya, Mayday, Mayday, Mayday 3 kali. This is a survey vessel, namanya apa? Survey vessel Geomarine. Need assistant. Nah, nanti bahasanya akan seperti itu. Need assistant towing atau need assistant emergency immediately. Nanti ini komunikasi ini nyambungnya ke radio pantai, ke Coast Guard sama ke Badan SAR nasional. Nah ini kalau yang metode ini nanti akan yang lebih tahu adalah Captain sama Chief Officer. Ya.
Kenapa harus bergeraknya menghindari orang yang MOB atau jatuh ke laut? Karena orang jatuh di laut itu jangan sampai searah dengan baling-baling kapal. Nanti takutnya yang bergerak mundur, baling-balingnya kena korban, yang maunya mau ditolong malah jadi sarden. Ya, jadi apa namanya? Daging cincang itu apa namanya? Kornet. Atau model yang putar. Ya, model putar itu intinya adalah baling-baling menghindari korban yang jatuh di air. Nanti ini yang lebih tahu orang-orang kapal kalau ini. Kemudian abandonship atau tinggalkan kapal. Ya, abandonship ini tergantung banyak faktor seperti jenis dan lokasi bahaya pada kapal. Bahaya kapalnya apa? Ada bahaya terkait masalah minyak, ada terkait sama ya kapal kan jenis-jenisnya beda-beda ya. Apa kapal yang digunakan untuk bawa tongkang itu jenis pasti beda dengan kapal yang dipakai survei. Ya, kapal survei pun nanti juga beda-beda. Ada yang bawa penyelam, ada yang bawa orang survei terkait sama minyak dan lain-lain. Pasti akan beda-beda. Kemudian tingkat keberhasilan itu juga akan beda-beda tergantung pada faktor cuaca. Kemudian pada keamanan kapal juga. Kadang ada kapal yang memang karena kita orang kapal, ada kapal yang kadang peralatan safety-nya ada yang kurang, ada yang kurang. Mungkin standarnya pakai SOLAS oke, sudah sesuai. Tapi kadang kalau kita kerjanya di Pertamina, kerjanya di Wika, kerja di uh, PGN Solution dan lain-lain, kadang kita juga kurang. Pak, ini masih kapalnya masih kurang ini. Contoh kemarin, ini pekerjaan yang saya lakukan kemarin di Wika untuk Pancan, itu ternyata kapal yang kita gunakan. Nah, kapal yang kita gunakan ternyata masih kurang, masih ada alat yang belum dipasang adalah alat untuk pengatur listrik. Makanya kita pasang kemarin pengatur listrik. Nyarinya minta ampun, susah minta ampun. Sampai ke Surabaya kita nyarinya. Contohnya seperti itu. Nah, ini kemudian Livecraft. Ini Livecraft akan diinspeksi oleh BKI, Biro Klasifikasi Indonesia, ataupun Surveyor Indonesia. Sekarang udah digabung ya, BUMN yang terkait sama ini sekarang udah digabung. Surveyor Indonesia, BKI ini sekarang sudah dibundling, sudah di merging jadi satu. Kayak sama kayak saya dulu di Perhutani, Perhutani sekarang digabung sama Inhu Tani. Jadi sekarang banyak banyak BUMN yang sudah digabung-gabung, di merger apa ya istilahnya ya. Nah, ini harus dites selama setahun sekali ya dari konstruksinya. Kemudian karena ini kita menggunakan CO untuk mengembangkannya ini kan begitu jatuh dia jatuh kena hantaman, hantamannya akan memicu tabung CO2 untuk mengisi kapalnya itu. Nah, ini akan dicek terus. Kemudian kapasitasnya akan beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar. Terus kemudian alat-alat di dalamnya itu ada minum dan lain-lain. Cukup nggak? Ya, cukup paling nggak untuk sekitar 3 sampai 7 hari. Termasuk peralatan obat-obatan. Oke. Sayangnya nggak ada praktek ya, Mas. Ya. Nah, ini IPEP. Tadi IPEP ini nanti teman-teman hanya sekedar tahu. Ya, takutnya ada yang megang-megang karena ini nggak boleh dipegang-pegang dan ini ada di beberapa kapal di tempat-tempat ada di dalam ruangan kapten ada di depan juga ada. Ya, IPEP ini adalah yang tadi katakan adalah memancar sinyal mara bahaya, kemudian mengirim sinyal. Ini sinyalnya sinyal untuk pelayaran dan penerbangan. Ini nanti frekuensinya ke satelit, satelit dipancarkan ke Indonesian Coast Guard sama ke Badan SAR
nasional. Ya, dia akan mancar terus sampai sampai sekitar 7 harian. Ya, dia pakai baterai, baterainya ini juga harus dicek terus, jangan sampai baterainya udah lemah. Jadi sebelum sebelum kapal berlayar, paling enggak teman-teman juga harus nanti kerjasama dengan kapten dan CO memastikan, Pak ini kalau ini sudah dicek belum? Gak apa-apa nanya, kan pencharter kan. Nah, pencharter kan juga wajib untuk nanya dokumennya apa saja yang ada di kapal ini. Saya pengen lihat solar sebenarnya kan, saya pengen lihat semua. Gak apa-apa, boleh. Kalian apa? Yang punya duit kan dalam hal itu usut kan. Yang bayar usut tadi kapalnya. Untuk makan per hari kan berapa? 400. 400. Kemarin itu makannya 400 sehari. Makan mewah. Makanya nanti kalau malam minta aja yang enak sekalian. Jadi kalau malam itu kopinya akan tanya, kita mau minta makan apa? Biasanya mulai jam-jam jam setengah 7 itu nanya, mau minta makan apa? Minta makan apa? Bebas. Padahal hasil ya 10 hari makan itu gemuk lah, besok lah naik, pasti naik, saya yakin naik. Oke ya, lanjut. Nah ini untuk sistemnya namanya Kospasarsat, Inmarsat. Kita sistemnya adalah dari kapal mancar ke satelit, satelit dipancarkan ulang ke radio pantai, ke Badan SAR Nasional, ke Indonesian Coast Guard, sama ke pelabuhan-pelabuhan. Ya. Kalau udah KSOP ke KSOP, ada Sabandar, pasti di tiap-tiap pelabuhan pasti ada Sabandar, ada KSOP. Pasti ke sana. Ini nggak usah lah ya. Oke. Radio Marine, bawa ini juga kan? Radio juga? Oke. Nanti juga nanya ya, walaupun di fasilitas kapal nanti bilang, ini frekuensi yang boleh yang mana? Nanti jangan-jangan nanti masuk ke channel 1 nyambungnya ke radio pantai soalnya. Jadi harus nanya juga, harus benar-benar betul nanyanya. Ya, karena di radio kapal itu pakai channelnya takutnya begitu channel ya main-main lah ya, klek 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 ke channel 1, channel 2. Nah, tahunya channel 1 ke radio pantai ada channel yang berapa untuk emergensi juga. Takutnya pas kita mencet-mencet dikiranya emergensi. Ya, tugasnya adalah untuk GMDSS, Global Maritime Distress Safety System. Oke, kalau termasuk suar itu juga nanti nanya juga, Cap, Sip, tempat-tempat suar di mana saja? Oh, tempat suar itu ada suara payung, ada flare, smoke signal. Nanya tempatnya di mana saja? Oh, tempatnya sama itu. Takutnya ada yang pegang tempat lain lah. Ya, kalau enggak, bukannya kita terus apa namanya kepo enggak, tapi memang harus tahu. Karena suatu ketika menemukan ada nama bahaya, nyalakan boleh nggak? Boleh kalau memang ada nama bahaya yang terkaitnya ada kapal mau tenggelam dan lain-lain. Orang yang ada di situ boleh itu. So juga terkoneksi dengan ya, nyalakan. Kita tidak harus untuk orang-orang kru kapal. Kalau memang diperintahkan kapten itu nyalakan. Ya, ini harus nanti tanya semua lah pokoknya. Terus sinyal tubuh ini terkaitnya sama orang yang jatuh di air atau man overboard. Ya, sinyalnya teman-teman harus paham nih, suatu ketika teman-teman jatuh, mau jatuh nggak? Di laut mana sih? Bali ya? Soal Bali, Lombok. Ah ya, jangan sampai jatuh, karena daerah situ tunanya banyak. Kalau tuna banyak, berarti banyak ikan hiu sama ikan bara kuda.
Ya, perairan itu perairan ikan tuna soalnya. Ya, daerah ikan tuna. Kalau ada ikan tuna berarti ada hiu, ada pada kuda. Jadi jangan sampai jatuh. Tapi kalau jatuh sampai jatuh ya ingat ini. Huruf A, jemput, terus B, ini pakainya sinyal apa? Morse sama semafor. Yang tulis pramuka siapa? Yang A, B, C. Nah, harus hafal. Pakai sinyal A. Kalau Morse kan A. Senang gini kan. A itu kalau ke B nggak langsung B ini, tapi kalau A ke B tutup C di pramuka. Oke, lanjut. Nah ini faktor meningkatkan waktu survival, makanya MCU, udah MCU ya. Sehat semua ya? Sehat bersyarat. MCU-nya MCU yang full atau yang medium? Ya kalau pekerjaan gitu sih nggak begitu sih. Kalau kalau di offshore, kalau yang di platform, artinya kalau memang kita mau masuk ke wilayah-wilayah kayak Wika, Pertamina itu baru pasti yang full, full sampai ke fases pun diminta juga. Sampai ke tes darah untuk narkoba enggak. Kalau kemarin, barusan kemarin, itu juga kemarin di Wika juga mintanya yang full. Alhamdulillah walaupun saya udah kepala 5 tapi sehat lah karena alhamdulillah saya nggak ngerokok, saya nggak minum. Cuma memang ada tulisan dengan catatan karena usia sudah di atas 5 maka perbanyak olahraga dan konsultasi ke dokter. Padahal sehat di situ bagus semua. Saya nggak ada paru-paru sehat, bersih dan lain-lain sehat semua. Cuman tertanya itu berhubung sudah usia di atas 5, karena kalau di Wika Pertamina itu usia maksimal bekerja hanya 55 tahun. Dan di Wika Pertamina, PGN Solution, pokoknya yang pekerjaan-pekerjaan seperti itu, kita usia itu misalkan 50, itu betul bukan 50 yang tertera, tapi 50 plus 1. Jadi dianggap kita 51 tahun. Nanti kalau usia 54 ya 54 plus 1. Nah, beberapa pekerjaan kemarin ada yang usianya sudah 56, 57, itu langsung dicoret. Wika Pertamina nggak mau, ini harus ganti. Nggak mau tahu, ini harus ganti. Pak, ini orang ini, Pak, ini harus ada, nggak bisa, ini harus ganti. Jadi ini kalau teman-teman yang mahasiswa besok kalau tidak bekerja sebagai dosen, tidak bekerja di plat merah, bekerjanya nanti di sektor-sektor industri, ingat umur menentukan sekali. 55 ya sudah, mendingan di rumah saja. Makanya tadi saya katakan teman-teman besok ini yang mahasiswa usia 40 paling enggak sudah harus mau kemana nih saya nih. Apa saya masih lanjut di industri atau mau ke dosen ataupun kemana. Siap-siap. Pengennya apa Mbak? Pengennya besok mau kemana? Mau jadi dosen? Mau gantiin Mas Mukti? Ya, saran saya, tapi kayak gitu. Saran saya kerja dulu paling enggak 10 tahun. Kenapa? Karena pekerjaan itu kadang tidak ada yang di buku. Kadang tidak ada yang di buku. Apa yang ada di buku? Satu adalah bagaimana cara kita deal-dealan itu yang susah itu. Kadang nggak ada yang di buku. Dan pengalaman saya selama ini ternyata banyak faktor-faktor di pekerjaan yang tidak ada di dalam buku.
banyak improvisasinya. Nah, ini yang harus kita paham dulu. Nanti baru setelah usia 40 tahun, saingan sama Mas Mukti sama yang lain-lain. Iya, paling enggak ya nggak usah PNS lah. Paling enggak, saya juga bukan PNS. Ya, saya juga ngajar ini hanya sekedar fun. Jadi saya ngajar-ngajar di kampus-kampus itu juga hanya sekedar fun. Untuk apa ya? Menyalurkan menyalurkan apa yang saya tahu itu aja. Ini seperti itu. Oke, lanjut. Oke, kemudian nanti kalau kita jangan sampai ya, ini jangan sampai terjadi kalau memang ternyata kapalnya ada mara bahaya, yang paling diingat adalah kita pada saat untuk mengurangi panas, mengurangi hilangnya panas atau apa namanya, eh, hiper, hipotermia, ya, mengurangi hilangnya panas, maka sebisa mungkin kita meringkuk, ya, meringkuk. Tapi kalau meringkuk jelas agak susah karena kita pakai apa? Pakai life jacket, posisi meringkuk, pasti posisinya akan goyang-goyang miring-miring, maka bikin panik. Maka yang paling asik ya hanya berpelukan. Kita menggunakan sistem Teletubbies. Teletubbies kan berpelukan. Setiap kali bertemu berpelukan. Kan tinggi miki, dipsi lala. Ya untuk mengurangi panas yang hilang. Nah ini dehidrasi. Saya kira kalau teman-teman sudah mengikuti Sukuba ini pasti juga ada materi terkait dengan dehidrasi. Cara-caranya, apalagi yang sudah ngambil A3. Ada yang sudah ngambil A3, Mas Bukti. Oh, baru. A1 ngulang, ulang. Oh, beda-beda ini ya, beda-beda asosiasinya. Sebenarnya sih sama aja sih, sebenarnya sih sama aja. Cuman memang bedanya kalau di POSI itu kebenaran saya kan ketua POSI Malang. Ya. Saya juga pemegang sertifikat P1. P1 itu pelatih untuk atlet. Memang bedanya kalau di POSI itu materinya dibagi-bagi A1 untuk open water, 2 A2 untuk penyelaman malam, A3 untuk rescue, A4 untuk guide ya. Sebenarnya kalau di SSI sama PD itu sebenarnya sama sih. Cuman bedanya kalau di PD SSI itu kan untuk yang tingkat pertama sebenarnya udah semua ya Mas ya. Udah semua. Tapi memang kalau di Indonesia itu kayak gitu, sertifikasi itu memang digunakan untuk cari cuan sih untuk. Oke, lanjut. Pak izin, ya. Ini Mbak bukan saya minta dokumentasi. Oke. Minta jawaban. Oke ya, ini tadi tanda-tanda sign, jangan lupa nanya-nanya ya, ada sign warna biru, biru itu artinya berarti yang wajib digunakan ya. Yang wajib digunakan itu apa saja? Kemudian warna hijau, daerah aman, merah, kemudian segitiga, nanti tanya semuanya, wajib nanya semuanya. Jangan sampai ada area-area yang tidak boleh masuk, teman-teman masuk dalam. Nah ini penyelamatan, ada yang tadi pakai rubber boot, ya rubber boot yang tadi di video tadi, ada yang kapasitas 5 orang, 6 orang, 9 orang, 11 orang, ada yang menggunakan helikopter. Kalau helikopter selama ini yang dipakai hanya punya Badan SAR nasional, ya, yang punya tugas fungsi terhadap penyelamatan kejadian pelayaran dan penerbangan hanya Badan SAR nasional. Kayak ular kemarin saya mau bikin ular tapi katanya Mas Mukti janganlah Pak, ya udah. Padahal saya pengen bawa biar teman-teman nanti kita belajar apa ya. Tapi sudah pernah ya Mas. Kalau di Fakultas Biologi, di biologi ada ini ya, ada yang hewan-hewan di ruang tamu itu kan ada jenis-jenis hewan di biologi tempatnya Bu Lestari itu.
Iya yang diawetkan tuh ya. Saya jadi pengen bawa yang hidup, tapi nggak akan bawa yang kelas satu. Tapi kata Mas Putih jangan lah, ya udah saya nggak bawa. Padahal pengen saya bawa. Saya pengen bawa yang kelas 2 sama kelas 3. Tujuannya biar teman-teman nanti pengen apa cara megangnya seperti apa, tapi karena nggak ada ya sudah. Ya, ini ular yang harus kita waspadai, ular laut. Memang ular laut kebanyakan klasifikasinya masuk kelas satu. Kelas satu adalah yang venom ya, yang berbisa kelas tinggi. Ya, jadi harus hati-hati sama ular, tapi memang ular sebetulnya selama saya mainan ular, karena kami di perhutani itu memang kalau di perhutani itu ada sebelum masuk jadi pegawai perhutani itu memang ada pendidikan. Ada pendidikan di Madiun, salah satunya adalah pendidikan terkait sama ular, karena kami di kehutanan itu kan memang lebih banyak faktor bahayanya alam. Ya. Maka kami di perhutani itu diajarkan namanya snake hunter, cara bagaimana untuk megang ya. Kalau menjinakkan nggak bisa, namanya ular nggak bisa jinakkan, Mbak. Makanya besok kalau udah punya suami nggak bisa suami dijinakkan. Udah punya suami belum? Masih single atau udah punya suami? Atau belum? Belum. Ya. Oh gitu. Rekomendasi dosennya. Pokoknya jangan sekali-sekali untuk menjinakkan suami. Susah, suami itu nggak bisa jinakkan. Oke, kemudian ini kalau di SSI itu juga ada terkait pelatihan ubur-ubur ya. Terus kalau di POSI itu adanya di A2. A2 ada pengetahuan terkait ubur-ubur. Ubur-ubur yang tidak boleh dipegang, yang berbisa sama yang enggak. Ya, saya kira kalau teman-teman ya udah paham bang, memang pekerjaannya itu. Terus ini hiu, ya jangan salah apa namanya melihat hiu sama lumba-lumba hampir sama ya, badannya hampir sama, bedanya hanya di sirip belakang, bedanya hanya di sirip belakang. Nah, biasanya kalau teman-teman yang ikut diving kemudian di open water, sebelum open water pasti oleh instruktur dikatakan siapa yang berdarah, siapa yang punya luka. Ditanya pertama kali itu kan, tanya nggak pada saat ikut open water? Ditanya kan, siapa yang berdarah? Kalau berdarah berarti tidak boleh terjun ke laut, karena takutnya ada hiu. Ya, baunya amis karena hiu ini memang penciumannya adalah 7 kilometer. Nah, apalagi yang paling bahaya adalah buaya. Buaya yang lebih bahaya lagi adalah buaya darat. Makanya siapa namanya Mbak? Mbak Intan hati-hati sama buaya darat, Mbak. Karena buaya darat kalau menggigit beda dengan buaya air. Kalau Mas Putih apa? Kalau buaya air kan gigitnya gini. Kalau buaya darat nanti tanya aja. Gigitnya kayak apa? Oke. Nah, ini kemarin juga pada saat saya ada pekerjaan di Desa Sumur, Pandeglang, itu ternyata banyak sekali sana, makanya sana itu daerah Serang, Pandeglang, itu mau dibikin wisata kayak Bali, karena memang pasirnya putih, bagus kayak Bali. Tapi ternyata sana gagal untuk jadi desa wisata, pantai wisata kayak Bali. Padahal keindahannya hampir sama kayak Bali. Desa Sumur, ya, kemudian Pulau Umang dan lain-lain itu. Saya waktu project di sana 6 bulan, saya lihat, wah ini jadinya kalau kayak jadikan kayak Bali bagus. Padahal di Pulau Umang itu juga dibikin kayak resort, hampir kayak Bali. Tapi ternyata sepi. Kenapa sepi? Karena banyak buaya muara.
Dan dilalah pada saat kita proyek kerja di sana, itu pas makan korban. Pas makan korban. Ada anak kecil yang dicaplok pada saat mancing, mancing malam hari itu dicaplok. Terus dikejar, buayanya kena. Sempat kemarin masuk berita pada saat tahun 2002, Pak. Saya di sana 2002. Ya, makanya akhirnya proyek wisata pantai di sana akhirnya tidak terrealisasi kayak di Bali karena ternyata masih banyak buayanya. Itu buaya air aja bahaya, Mbak, apalagi buaya darat lebih bahaya. Oke, ingat selalu alam itu besar, kuat, dan selalu menang. Stay safe. Kita lanjut ke sekarang lebih enak lihat video. Ada, ada. Di sana di kapal itu sekarang sudah ada internetnya. Cuman kapten dan para kru itu biasanya menggunakan internet itu hanya untuk ngirim berita. Jadi kalau teman-teman mau ngikut internetnya, nanti tinggal bilang aja. Tapi boleh apa enggak, terserah kapten sama chief officer. Kadang juga ada yang, maaf Pak, ini hanya untuk ngirim ini. Tapi yo istilahnya bahasa orang Jawa, palango. Palango ditanyakan, barangkali boleh, beneran. Tapi biasanya sih, setahu saya nggak boleh. Nah, terus kemudian kita beranjak ke video terkait tadi yang saya tanyakan, ada nggak di sana perawatnya? Perawat dokter ada di sana? Dokter. Oke. Nah, sekarang apa saja yang disiapkan di ruang medisnya offshore? Sudah kelihatan belum misalnya? Di sini sudah kelihatan belum? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Baik, teman-teman semua. Kali ini kita akan coba untuk nge-vlog bagaimana sih peran peran HSE terutama di bidang medik ataupun ada Ini dia settingannya selalu balik ya Pak. Iya, saya balik. Balik terus lagi ya. Stasiunnya di kelas. Tadi ini udah stop share ya tadi. Betul. Ini Pak. Oke, terima kasih. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Baik, teman-teman semua. Kali ini kita akan coba untuk nge-vlog bagaimana sih peran peran HSE terutama di bidang medik ataupun ada medik section khusus
yang terdapat di kapal offshore. Baik, kali ini kita coba akan mengulik ya. Di dalam sini ada medik Mas Agung namanya. Kita coba lihat seperti apa sih dalamnya medik dan tugas seorang medik di kapal offshore itu apa. Oke, yuk kita masuk ya. Yuk kita masuk ke dalam. Halo, selamat pagi Mas Agung. Nah, ini dia Mas Agung, teman kita nih, salah satu kru di offshore ini yang sebagai medik. Gimana Mas Agung? Sehat Mas Agung? Alhamdulillah. Tahan dulu dong. Oke. Ya, Kenalan dulu. ya beginilah. Halo, nama saya Agung. Saya asal dari Jakarta. Ya, kebetulan saya ditempatkan di kapal Patra, Patra di kapal Patra. Ya, di offshore, di kapal offshore. Oke, mungkin Mas Agung tinggalnya di Cirebon ya? saya tinggal Cirebon. Ini orang kita juga. Orang kita Ira. Ya. Bahasanya saya susah-susah. Oke Mas Agung. Mas Agung silakan Mas Agung jelasin Oke, apa saya sih akan tugasnya Mas menjelaskan Agung di sini. Tugas-tugas saya dan fungsi-fungsi alat ini, alat medis semuanya. Ya, pertama ini ya, kita selalu dimanapun ini selalu akan ada apar. Dan Harus ada par ya. apar, Harus ada par tuh. Terus tangan. terutama ini Mas Agung. Oh ya, ini Oke. tunjuknya penanganan CPR untuk insiden-insiden yang kira-kira Kalau hilang napas ya. tenggelam apa terus ini Untuk jantung paru. jantung paru, dan ini ada lab cara Oh, udah disediain penggunaan. ya. Udah disediain tuh di atas tuh Semua. disediain. Dan ini proses ininya evakuasi dari yang awal ini sampai kita ke hospital apa rumah sakit. Oke, jadi sebelum ke rumah sakit kesini dulu ya Ini ini Mas dulu. Agung ya. Ya. Oke, Mas Nah, Agung. di sini Oke, ini apa Mas Agung kalau ini? Hah? Ini nih. ini nama-nama obat aja. Oh, daftar Ada di obat kapal, yang daftar obat yang yang ada wajib. di Ada kapal. berapa nih jumlahnya? Oke, kita hitung 1, 2, 39. ada 39 obat yang wajib ya. Ada di kapal ini. Wajib di kapal. Dan ini lembaga Oke. obatnya semua rata-rata di sini. Oke, Kita buka bisa di sini. dilihatin. Mas Oke. Agung. Ada tensi biasa di mana-mana klinik sama aja. Mau di darat dan di laut selalu sedia tensi. Kapan nih kira-kira dipakai nih Mas Agung? Dipakainya ya Seminggu kira-kira sekali seminggu atau? sekali atau 3 hari sekali. Oh, kita belum ya nih ya? Ya, Ya, kita belum. nanti Jadwalin ya. kita jadwalin. Tebakan ini aja yang sesuai list yang tadi dari depan ada semua. Dan ini tasnya untuk evakuasi. Ya, udah disediain juga ya. Berarti dalam bentuk tas sudah ada, Lengkap lengkap semua. sesuai sama obat itu tadi. Dalam sini juga ada. Oh, berarti 2 ya, double 2 ya. Dibikin 2. Oke. Nah, oke, di dalam ini pasangnya. Nah, ini alatnya Lihat dan nih. ini ID kita. Oh, Kita memiliki ID. Buat ini kontrol kayak pajunya. untuk paru jantung. Ya, jadi kita mudah, nggak perlu ini. Tinggal kita tempel. Kita lihat jantungnya bagaimana. Tinggal kita lompat. Berarti kalau patah jantung pakainya ini ya, patah Bisa. hati putus dari ceweknya. Kalau di rumah sakit kan istilahnya dia harus pakai yang kayak di lem di gosok-gosok tempel. Oh, iya, iya. Nah, ini enggak. Ini praktis sudah. Di mana aja ada. Setiap bandara juga udah ada, di mana-mana tiap sudut-sudut inilah. Sudut kota juga ada sediakan ini. Oke, siap Mas Agung. Jadi ada yang bisa langsung buru-buru ambil ini, kira-kira ada yang pingsan, ada yang apa buru-buru diambil, dilakukan. Oke. Ini namanya AED buat menghidupkan jantung. Oke. Oke, yang lain Mas Agung. Nah, saat ininya itu aja sih. Nah, ini biasa baju buat kayak operasi buat Oh, buat APD. penanganan Waktu- dasar ya, penanganan awal aja ya. Berarti tapi tugas Mas Agung ini kan hanya penanganan awal ya, tidak boleh untuk penanganan. Kita emergensi aja, nggak. Kalau yang Kemudian sudah dari segi pengobatan kita nggak terlalu diinikan karena fungsinya hanya emergensi di semua klinik kapal, karena tidak ya boleh sedikit-sedikit kita mengobati karena kan
yang ringan-ringan lah. Hanya luka ringan ya. Ini Tapi yang kalau ringan. luka-luka yang berat kita Kalau sudah serahkan, berat, wah, pokoknya saya siap. sudah serahkan ke hospital ya. Ini alat-alat ini aja udah semua obat-obatan di sini. Oke, termasuk sama kotak obat ini juga ya Mas. Kita obatnya bagian sini. Kira-kira ini biasanya namanya kapal kan lagi sandar, otomatis fungsinya ini kalau satu bila tidak ada tim kesehatannya, orang-orang kapal akan ambil dan juga disediakan obat-obat yang ringan aja. Kalau yang berat-berat disimpan sama medisnya. Oke Mas Agung. Gitu. Ini kotak kebijakannya. Ya, helm ada, kemudian ini. Ada wastafel, kita punya wastafel juga. Setiap klinik Oh ya, wajib untuk tangan ya. Standar kesehatan ya. Kesehatan, oksigen ada juga, pokoknya sama seperti yang ada di darat. Oke, apalagi ini masih kemarin baru pandemi ya. Baru Kita paling nggak pandemi, masih ya. siap-siap kayak gitu. Wajib gini ya. Terus oke, kalau lagi ada ini. Oh, ya. Nah, ini kita punya ini. Punya apa namanya? Stretcher. Oh, ada Stretcher, ada stretcher scope namanya, scope yang ini. Jadi fungsinya ini kalau ada pasien tidak bisa bergerak atau apa, kita akan menggunakan ini. Oke. Baru pengangkatan. Nah, dan ditaruh di namanya, mungkin ada yang kenal juga, agak awamnya aja lah. Ini namanya stretcher apa namanya tuh, yang basket namanya. Pengangkatan berat langsung dari deck. Kalau yang basket itu sudah disediain itu juga ya, tali pengaman itu juga ya. Pengaman semua Ya. lengkap. Pada saat dibawa pakai helikopter lebih aman ya, orang korbannya tidak jatuh. Aman semua. Oke, Mas Agung. Siap sedia. Dan yang itunya oke lah, malum namanya di kapal, kita nggak seperti yang di darat, seadanya, yang penting nyaman buat evakuasi sesuai prosedur. Oke, sip lah. Tempat tidur pasien, Oh, ini tempat tidur pasien. Pasien kalau misalkan istirahat kayak memerlukan pertolongan pertama, nanti nama kesini sambil dulu. nunggu pertolongan evakuasi, kita taruh di sini terlebih dahulu. Oke, ya, jadi inilah tugasnya Mas Agung selaku medik di kapal. Apalagi ini kapal offshore memang wajib Iya. udah kliniknya ini seperti ini. Ini standarnya gini lah. Gitu. Oke Mas Agung, sangat bermanfaat nih buat teman-teman para pekerja, juga para teman-teman K3 dan medik ini. Oke Mas Agung, terima kasih Mas Agung ya. Oke. Sampai ketemu lagi Mas Agung. Sukses. Sampai jumpa lagi. Good luck. Oke teman-teman. Kalau yang paling sering itu sebenarnya sakit itu mabuk Pak. Saya pernah bawa mahasiswa ada Bapak Bukti, saya gitu baru di Nusa Kambangan itu udah pada buka mahasiswanya gitu. Nah pertanyaan itu ada ini nggak atau apa Pak gitu supaya adanya mabuk ini supaya nggak mabuk, atau bagaimana kita menangani orang mabuk ini Pak? Mabuk gratis, kalau mabuk bayar katanya nggak terlalu mabuk gratis ini. Mabuk itu kan sebenarnya penyesuaian tubuh ya pada kondisi alam yang ada kan. Kalau memang dasarnya memang tubuh ini masih reject terus, ya akan mabuk terus sebenarnya sih. Cuman memang kebanyakan pada saat kemarin di project ini, saya bilang sama teman-teman dari PT THI, tolong pada saat kita mau jalan, pertama kali jalan, satu start engine start mesin itu kan. Nah, biasanya itu BBM fuel solar yang pertama kali masuk, yang endapannya pasti akan bau. Nah, itu pas itu jangan di belakangnya corong. Nah, kadang ada yang tempat duduk situ, duduk sini dulu lah. Nah, ini corongnya ke sini, akhirnya mabuk. Kedua, pada saat sudah jalan, biarkan dulu sampai mesin ini lama, baru kita masuk naik. Terus kemudian pada saat kita mau jalan, itu pun jangan di area situ dulu, jangan di area belakang. Area di mana saat corong keluar asap pertama jalan, itu jangan di daerah situ. Mendingan kita masuk ke kamar ataupun masuk ke ruang mana lah, ruang kumpul dan lain-lain.
Nanti kalau udah lama baru kita silakan mau duduk santai di belakang, di geladak, mau duduk sambil rokok, silakan. Biasanya memang baunya itu yang apa ya? Kalau orang kimia itu apa? Bau pertama kali BBM dibakar itu. Itu kan proses pembakarannya di naik. Nah, biasanya hasilnya itu yang mereka itu karbon monoksida. Nah, kalau itu yang bikin kita nafas. Iya, mabuk juga ya. Malah kalau karbon kalau sudah sempurna, karbon dioksida CO2 itu nggak apa-apa sih. Ya bau-bau sedikit lah, tapi ya besar. Tapi kalau karbon monoksida itu memang ya pembakaran pertama itu memang belum sempurna ya. Penguapannya, evaporasinya belum sempurna ya. Masuk nanti itu kan pakai ini ya, pakai bahan bakar solar kan? Solar ya. Ada sulfur juga. Nah, itu dia. Awal-awal juga jenisnya apa? H2S. Kan H2S-nya juga nggak mungkin hilang semua kan di BBM itu kan H2S-nya nggak mungkin hilang semua kan masih ada lepas-lepas itu kan. Utama tadi pembakaran awal itu memang belum sempurna semua proses pembakaran itu. Nah itu yang bikin kemudian nanti gas yang dihasilkan kalau kita pilih itu rasanya sel darah merah kita itu cocok banget dengan gas-gas yang belum sempurna itu cocok banget. Lebih cocok daripada dengan oksigen. Oh, lebih ngikat banget ya iya, dan ini kan lebih cocok. Dia kalau bahasanya lebih cocok lah. Jadi kalau ada gas yang dibuang ke udara hasil dari pembakaran belum sempurna gitu, maka dia sel darah kita akan memiliki itu. Tapi kalau karbon dioksida malah kalah kalau oksigen kalau dioksida kalah. Paling banyak pengalaman itu ketika ini Muring. Ya, karena gerak, goyangannya itu yang membuat banyak ini Pak. Ya dikocok. Ya karena memang kita kan terbiasa di darat ya. Tapi ada juga sih orang yang memang faktor tubuhnya itu lebih kuat. Kan tiap orang beda-beda ya. Ada yang memang dia kuat di laut kuat. Ada yang di darat kuat. Ada yang begitu orang darat masuk ke kapal kuat-kuat. Itu memang tiap orang tubuhnya beda-beda. Penanganannya Pak. Ya sudah biarin aja sampai apa ya, sampai dia beradaptasi beneran. Biasanya memang agak lama sih, 3 hari paling enggak. Ada kemarin juga waktu kita project ini juga ada yang 3 hari itu sudah 3 hari di kamar sudah. Iya. Nah kemarin itu kan kita perjalanan dari Tanjung Priok tuh, Tanjung Priok kita kan mainnya dari Tuban. Dari Tanjung Priok ke Tuban itu perjalanannya itu sampai 2-3 hari. Jadi 3 hari perjalanan udah di kamar terus, tapi biarin nggak apa-apa sudah. Tapi begitu sampai sana, dia sudah beradaptasi, keluar udah fresh, sudah terbiasa. Ada juga yang sudah terbiasa itu kena kena asapnya pembakaran yang belum sempurna itu udah biasa padahal. Bahkan kemarin itu kalau di proyek-proyek seperti ini biasanya ada tentaranya 2 sebagai security officer. Ini ada kanan hati ada. Kadang tentara yang angkatan laut yang sudah terbiasa pun itu kemarin di tempat kita itu kena itu yang asap asap ini. Iya, dari pada saat pertama deh kita menghindar dulu dari asap itu. Walaupun asap secara peraturan LH itu kan cerobongnya harus di atas 15 meter itu. Nah, walaupun sudah di atas, tapi kan namanya angin kan kita nggak bisa, bener kata Pak Anies ya, angin itu nggak ada punya KTP, ya. Tahu-tahu ke bawah. Nah itu pas ke bawah teman-teman yang security officer tentara kami yang mendampingin kami itu mabuk sampai buat guyonan. Ntar aku mabuk, ntar angkatan laut lagi. Iya, berarti kena asapnya itu. Makanya nggak mesti sih, nggak mesti. Tubuh kita akan beda-beda. Cuma tinggal biarin aja sampai proses adaptasinya itu ngikutin gitu. Ya pokoknya lihat inilah, lihat arah angin.
kan di kapal tuh kan ada windshock itu, ada windshock. Makanya windshock itu kita lihat windshock anginnya arahnya kemana nih? Oh, arahnya ke belakang. Nanti kita jangan sampai di belakangnya cerobong. Takutnya pas cerobong, anginnya pas anginnya agak gulung ke bawah, kita ngirup. Nah, tadi pas pembakaran belum sempurna, kita ngirup. Biasanya kayak gitu mabuk. Mabuknya agak lebih lama itu karena keracunan H2S kan ada H2S juga itu hidrosulfur. Itu yang bahaya juga di situ. Oke, kita ada pertanyaan lagi. Silakan kita sharing-sharing. Nah, pekerjaan yang sudah pernah kan teman-teman yang ini udah pernah ya. Kalau yang ini yang mahasiswa udah pernah project ini belum? Nanti pakai layar monitor juga ya? Iya. Jadi seperti ini ya nanti ya, paling enggak ya. Ya ini pengetahuan buat yang belum pernah aja deh. Saya kira hampir sama ini. Cuman kalau ini kita surveinya pipa yang ada di. Semangat pagi teman-teman semua. Pada hari ini tanggal berapa? Cuman kali ini kita surveinya survei pipa yang melintas dari Tuban ke Semarang sepanjang 200 sekian kilometer. Jadi kita pengen cuman dapat kerjaan ini dari PG Ensol sama dari Kalimantan Jawa Gas. Kita mau ngecek pipa ini masih dalam posisi sesuai dengan alurnya di gambar atau hilang atau tenggelam di dalam lumpur atau pasir dasar terus kemudian bergeser atau enggak. Jadi kita lebih banyak ke itu. Alat yang digunakan saya kira kayaknya sama ini yang digunakan. Rabu. Tanggal berapa ya mas? 20. Lupa tanggal. Terus gak punya gajian soalnya. Bersama Mas Sodik ini dan Mas Tidar. Mas Tidar. Nah, satu lagi Pak Ardi. 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 Hari ini kita mau apa ini? Mau kalibrasi USBL Pak. Mau kalibrasi USBL. Apa itu USBL Mas? Benar? Ya. Apa? Unit, benar? Ultrasonic Baseline. Baseline. Oke. Jelasin dong fungsinya buat apa Mas? Hah? Nggak apa-apa, saya pengen tanya aja. Fungsinya buat apa fungsinya? Sebenarnya ini buat posisi di bawah air Pak. Jadi kan kita mau dorong USBL. Nah side scan sonar itu nggak ada posisinya. Jadinya kita mau pakai si USBL ini Pak. Nah, jadi ini fungsinya hanya buat biar tahu kapalnya posisi di mana gitu. Berarti si side scan-nya itu Pak. Oh, side scan. Berarti ini satu paket sama yang side scan itu. Jadi taruh di side scan. Oh supaya gitu. tahu posisinya di mana. Oh, jadi saling support sama side scan ya USBL ini. Oke. Biasanya juga dipakai penyelam juga dipakai sama USBL ini. Oh, penyelam pakai ini. Penyelam pakai ini. Bangarain. Ditempelin di badannya. Ini kebetulan tim yang make ini tim yang kemarin ikut nyari orang tenggelam yang ada di Toba. Pernah dengar ya kasus Danau Toba orang tenggelam? Nah, ini orang-orang ini yang nyari. Orang-orang ini yang pakai alat USBL, sonar dan lain-lain orang-orang ini. Kemarin sempat pas di kapal mereka nyetel filmnya. Cuman sayangnya filmnya nggak boleh disebarluaskan. Jadi ternyata di bawah itu orangnya masih utuh semua.
saya sempat nonton, tapi Pak jangan disebarin. Silakan nonton sepuasnya, tapi jangan direkam. Coba. Ini orang-orang ini. Oh gitu. Arahin mau kemana gitu. Oh, gitu. Oke. Tapi tanpa kabel ya berarti ini ya? Iya Pak. Tanpa kabel ya. Jadi dia langsung connect-nya langsung. Nanti dari sini komunikasinya ke samping itu. Oh gitu. Oke. Terus yang ini nanti yang dipasang ini, yang di atas ini? Oh ini mah roadblock Pak. Ini roadblock aja cuma supaya biar nggak aus gitu kan. Oh enggak. Konternya ini buat ukur. Ya, ini kan buat nanti itu ada yang dicemplungin kan, ada yang cemplungin. Nah, tugasnya yang dicemplungin itu buat apa? Oh, sebenarnya buat visual bawah laut. Visual bawah laut. Tapi bukan bentuk gambar, tapi bentuknya data ya. Data. Bentuknya kayak 3D aja ya. Iya Pak. Oke. Ntar persiapan markingnya ini baru pelampung. Oke, kita persiapan. Oke, bilangnya body Nah, oke, kita persiapan. Awas. Posisikan badan, Mas. Nah ini teman-teman nanti paling enggak di kapal juga pasti ada permit to work ya. Nah permit to work ini salah satunya biasanya nanti chief officer sama kapten awas tidak boleh melebihi batas sana ini. Ini. Jadi hanya boleh berada di warna hijau di set area. Terus orang yang bekerja di sini wajib menggunakan body harness dengan hook. Nanti hooknya akan dicantolin. Takutnya apa? Takutnya jatuh. Itu tidak boleh melewati garis kuning. Itunya Mas, apa namanya? Mas Sidar. Tadi taruh dulu itu. Ya. Untuk mengurangi risiko laut. Nah, jadi teman-teman ini karena pekerjaannya ada di bawah, kemudian maka dipakai body harness, tujuannya biar, dan itu sudah terpasang line tali yang menunjukkan bahwa tidak ada orang yang awas. Oke. Oke, jadi ada garis pembatas warna hijau dan kuning. Ini nggak boleh orang berada di posisi garis yang warna kuning. Jangan talinya. Kita talinya panjang. Oh, berarti ditinggal ya? Iya Pak, ditinggal. Diambil lagi. Nah ini. Itu Pak. Ah? Faisal. Udah turun. Ini Mas Faisal. Lagi ngapain Mas? Apa Mas? Mantau buat kalibrasi USBL. Oh, tadi yang dicemplungin tadi ya? Ya itu transpondernya. Oke. Ini juga ya. Oh, jadi USBL tadi koneknya ke sini, ke layar ini. Itu bikinnya kalau USBL-nya yang dipol yang belakang MBS itu. Oh, yang di samping, Ya, di samping kanan itu. Ya, transdusernya itu pemancar sinyalnya nanti ditangkap sama bikin yang tadi Pakai kita juga ya. Oh, gitu. Sekarang yang kalibrasi itu yang dibutuhkan buat pitch roll sama heading si transducer. Jadi pakai medianya media beacon. Terus kalau yang connect sama layar ini yang mana? Sama yang ini nanti sama side Kalau scan. ini teman-teman Oh, sama saya scan. mahasiswanya dari
targetnya itu adalah si beacon ditempel di side scan. Oh gitu. Tapi saya belum turun ya? Belum turun kan? Nah, ini masih kalibrasi. Nanti kalau misalkan udah jalan itu ditempel benar-benar di top view side scan. Oke. Jadi nanti bisa dapat 20 poin juga kok yang pertama. Oke, ada 3 alat ya. Ini kalau misalkan V itu apa? 20 ini ya? Iya Pak. Ya, teman-teman biar tahu saya lagi ngevlog. Apa sih yang dikerjakan Pak sebenarnya Pak ini Pak? Paling banyak Ini itu lagi ada 3 orang dari memetakan BRIN. jalur pipa Pak. Memetakan jalur pipa Orang BRIN juga. Hanya orang BRIN. di dasar laut. Jadi kita kalau udah memetakan jalur pipa kita kan bisa memplot jalur pipanya di mana. Nah ini salah satunya USBL itu nanti buat membantu sensor yang ditarik oleh kapal. Salah satu side scan. Side scan kan alatnya sensornya kan ditarik tuh sama kapal. Iya. Nah kalau ditarik itu dia harus diketahui dulu posisi secara telitinya. Nah untuk mengetahui posisi secara teliti harus menggunakan salah satu foto lah. Sonar dan multi beam itu adalah menggunakan beberapa peralatan. Ini juga dari BRIN Pak Yusuf. Ini orang Wonosobo. Dan beberapa peralatan pendukung. Sensor sonar dan multi beam itu adalah peralatan utama. Peralatan pendukung yang lain yaitu adalah GPS positioning, GPS, selanjutnya ISBL itu 2 peralatan yang mendukung positioning. GPS untuk positioning kapal dan GSBL untuk positioning bawah air. Peralatan pendukung lain yaitu MRU untuk kapal ini semua gitu udah makan semua Pak. Kalau kita yang culun masih yang online ini semua Pak, udah kok semua udah Pak. Yang ada terus di Indonesia itu semua itu Pak. Ya, yang penting teman-teman di sini yang pertama tadi saya katakan, kalau bisa tolong pertama kali tetap koordinasi sama kapten. Jangan lupa minta setting indaksan dulu. Nah, ini contoh seperti ini. Setting indaksan dulu pokoknya. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Tapi biasanya sih ada orang safety officer-nya nggak, Mas? Nanti. Ada safety officer-nya juga. Iya, dari Kemenhan yang nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Mas Menteri. Pagi. Ya semua ya. Sehat Pak. Nanti kalau nggak sehat nanti bisa langsung hubungi Mas Agung selaku medik kita di kapal ini. Di proyek ini kan nanti ada Mas Agung, nanti kita sebelumnya Ya paling enggak 1 hari lah, sebelum acara jangan berangkat dulu lah ini. Kumpul dulu, saling perkenalan, kemudian minta tolong dijelasin. Karena tiap kapal kan beda-beda ya. Tiap kapal itu beda-beda. Letaknya juga udah beda-beda. Karena bentuk kapal itu kan udah jelas beda-beda. Rancang bangunnya beda-beda. Tentunya dengan rancang bangun yang beda-beda itu, maka peralatan-peralatan, kemudian tempat khusus merokok, ya, smoking room itu jelas. Kalau saya ikut master 2 aja, master 2 itu. Karena dia lebih gak tahan Pak. Tempatnya pasti akan beda-beda. Ya, ada yang di luar, ada yang khusus dalam. Apalagi kalau besok kan tidak di bawah Pertamina sama Wika dan lain-lain ya besok ya. Maka bebas sih, biasanya masih bebas. Tapi kalau sudah di bawah, kalau ini kan kebetulan kami kan di platform. Kami kan ngurut dari platform penguburan minyak pipanya ke Tambak Lorok Semarang. 250 kilo lah paling enggak. Nah, karena kita bekerja di bawah PHE, Pertamina Hulu Energi, maka kita aturannya rokok nggak boleh sembarangan. Ada dikasih ruang khusus buat smoking, buat rokok. Jadi kalau ketahuan di depan di geladak kayak gini, takutnya orang yang di platform motret bahaya itu soalnya.
Saya kasihannya sama teman-teman yang lain bisa kena blacklist juga. Tapi kalau ini kan sudah tidak di bawah industri-industri yang punya potensi gas dan lain-lain. Jadi masih bebas lah kayak. Kalau kami ini kan benar-benar nggak boleh ini. Kita ngambil video aja nggak boleh ngambil video pas di platform yang khusus platform. Kalau di rig yang lain masih kan ada beberapa itu satu pengeboran itu kan ada bagian-bagian. Ada yang nggak boleh bikin video di area sini. Soalnya saya ngambil video juga nggak ngambil di bagian yang nggak boleh. Ini contoh seperti ini. Terus kemudian nanti paling enggak pasti kapten juga pasti akan memberikan surat safety induction kayak fakta integritas lah, bahwa nanti teman-teman secara safety harus seperti ini, tanda tangan dikumpulin, kemudian nanti akan tur. Nah, tur itu salah satunya juga tur terkait dengan berlayar padahal udah tuh kami ada kapalnya Pion dulu. Udah dijelaskan semuanya. Tapi nggak jadi berangkat. Itu kagak waktu itu juga kanan dan kiri ya. Kanan dan kiri setengah lentang kanan. Kan? Ya nanti akan dijelasin oleh kapten oleh tim officer. Dari sebelah kanan berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tahun. Terus teman-teman 29. Lakukan sebelum semua. Tapi kan juga kami lakukan. Pak semuanya. Oke, dan kedua kita lanjut ke fire fighting ya Bapak semuanya. Seperti kita ketahui untuk kebakaran di atas kapal itu ada bermacam-macam. Kadang-kadang ada di atas deck, ada para mahasiswa yang bakar, kemudian di dalam mesin. Yang kedua ada kebakaran di bawah oleh listrik. Itu bahan untuk alat-alat untuk pemadam kebakaran. Terus minta sekalian pelatihan. Biasanya kebasahan di luar kita gunakan, yang di luar kita gunakan air itu pakai fire hose, air pump. Yang di dalam untuk yang sifatnya tidak listrikan kita gunakan untuk chemical supaya kemudian alat-alat pembakaran tersebut sudah ditempatkan di tempat yang praktis, tempat masing-masing, semua dalam keadaan baik, dan setiap bulan juga kita cek kondisinya. Dari itu fasilitas kebakaran sewaktu-waktu juga siap digunakan. Yang kedua, untuk antisipasi biasanya kalau kita ada pengelasan dan sebagainya, kita biasakan standby karena apar ya apar sesuai dengan yang kita kerjakan, biasanya di deck ataupun di kamar mesin semuanya disiapkan sedemikian rupa. Di samping itu juga sebelum melakukan kerjaan panas kita juga bisa ada apa namanya ya apa namanya Pak? BTW ya, dia bikin BTW itu. Memfasilitasi apa jadi pekerjaan yang kita kerjakan dengan Yang Patra. Jadi kalau pembagian di kabinet saya berada di kiri atau kanan, jangan sampai lupa dari kiri ke kanan. Tangan yuk. Pak Eko Aridi sebelah kanan. Ini disebutkan sama Pak Farhan
Pak Wahid sebelah kanan. Pasti sesuaikan sama kamar. Untuk Krulis Pak Trouser sebelah letnan sebelah kiri atas nama Pak Kapten Waluyo sebelah kiri. Bapak Novenda Din sebelah kiri. Pak Rio Suprapto sebelah kiri. Pak Ahmad Solahuddin, Pak Andi Suhandi, Pak Andri Kismanto, Pak Rois Koyurudin, Pak Yohan Arya Basyar sebelah kiri. Untuk yang Krulis Messenger posisi laptop sebelah kanan Ini kemarin atas nama Pak Ardi, proyeknya pas COVID. Pak Yudo, Pak Riki, Pak Reza, Pak Iyot, Pak Faizal, Pak Irfan, Pas COVID dan tapi nggak Pak ada yang. Didi. Padahal diminta Sebelah kanan. vaksin, diminta booster. Untuk Tapi passenger nggak ada yang booster sama sekali. passenger yang posisi laptop sebelah kiri atas nama Pak Didi, Pak Sodik, Pak Almas, Pak Cecep, Pak Tidar, Pak Yupiter, Siap. dan Pak Agung. Itu sebelah kiri. Nah, mohon maaf ada yang nama yang belum kita panggil. Atas nama Andi S. Kalau nggak dipanggil nggak dapat ini, nggak dapat live Prof. Nanti kamarnya dapat tapi coachingnya nggak dapat nanti. Lepas sebelah kanan dan Pak Omar sebelah kanan untuk Pak Budi sebelah kiri. Mulai Ya, selamat pagi semua bapak-bapak semua. Terima kasih atas atensinya sudah bisa berkumpul di Master Station Pak Alpandra Otot. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberi kita pada hari ini diberikan. Terus sekali lagi, pokoknya diingat-ingat juga teman-teman nanti pokoknya minta semua yang ada di kapal dulu terkait sama latihan pemadam sekalian. Pokoknya minta. Kan yang nyarter unsur ini kan, Mas? Yang nyarter unsur kan ini kan? Iya. Jadi unsur boleh berhak untuk nanya semua, minta semua berhak. Sampai ke ngecek masalah sound untuk adzan misalkan kalau di sana juga harus minta semuanya. Itu harus minta semua. Apa yang di situ harus dicek semua. Jangan sampai kita nyarter tapi Ayo Pak, Erma masuk Pak. Katanya kapal yang jelek, jangan sampai seperti itu. Terus kenapa kok Gibran harus dinyalakan terus? Sebelum kita melakukan perjalanan kita dan pada saat di kapal kita harus tetap harus nyoba ulang lagi. Dikempit Pak, dikempit. Dikempit. Ini Gibran itu kan ngambil sumber airnya dari laut. Ya, baru buka. Dan ngambil sumber dari laut. Cet. Sebabnya udah sering. Nah, kalau nggak dipakai, dia di mesin. Air udah ngalir ya. Biasanya kamu kan ambil Udah ngalir. air dari Tapi air kurang laut. apa enggak dikurangin? Enggak tahu. Kan kotoran-kotoran lumpur itu kesedot. Udah, Mas. Makanya Udah. Tambahin boleh. Tambahin lagi ya, airnya nggak bisa. Anu tak dikasih minta ini nggak apa-apa. jauh sah. Cet. Tambahin. Sebagai pencarter kapal kita berhak untuk minta semuanya. Pirang bar tuh masih Mas. Cukup. Oke, cukup. Soalnya kadang gini, kadang ada orang yang nyarter, perusahaan nyarter tapi nggak mau tahu, artinya udah yang penting kami nyarter. Masa bodoh, jangan seperti itu. Kita kan punya hak selamat. Ya kan? Kita kan punya hak terkait dengan keselamatan kita. Jangan sampai kita nyarter, ibarat inilah teman-teman nyarter mobil, sewa mobil untuk tamasya. Tapi nggak dicek remnya makan nggak, tahu-tahu belum. Kemudian mesin-mesinnya pada saat starter apa namanya, akinya bener apa enggak, ya kan, olinya dan lain-lain. Maka kita sebagai pencharter harus
detail dari awal. Coba dibuka dari awal. Berapa sampai tanya BBM pun nggak masalah. BBM yang dipakai berapa? Nggak masalah. Kan berat. Yang bayar kan sini kan seperti itu. Kami juga waktu di sini nanya semua. Bahkan ada beberapa yang katakanlah bagian-bagian yang urgent yang tidak ada pelindungnya. Kami minta tolong ini dicat. Nggak masalah. Kita punya hak kok. Dan kita nyater perusahaan pelayaran kapalnya ini bayarnya sekian per hari, rate-nya D-nya sekian misalnya. B sekian itu kan dia sudah dihitung operasionalnya sekian, bayar captainnya sekian, bayar officer sekian, KKM sekian, oiler sekian, kan sudah dihitung per hari. Oke, ini sudah dihitung. Oh misalkan ternyata di kapal ini kapten per bulan dapatnya kalau jalan terus per bulan dapatnya misalkan 20 juta. Itu lebih itu kalau 7 hari, 10 hari, 10 hari berarti nanti dapatnya paling enggak berarti 20 juta bagi 3. Jadi paling enggak selama 10 hari dapatnya sekitar 5 juta. Sudah dihitung semua. Makanya dengan itu semua terkait dengan perhitungan masalah operasional, BBM-nya berapa, kemudian termasuk sewa kapalnya berapa, kan nggak dihitung semua. Jadi kalau kita misalkan Pak ini tolong dong dicek dong tempat untuk pijakan naik. Kadang ada tempat tangga itu yang tidak dicat warna hijau, kuning, merah. Dicek dong, nggak apa-apa kita berhak. Sudah dihitung semua kayak gitu. Karena saya orang kapal, orang kapal jadi tahu kalau misalkan orang nyater, saya pasti akan menghitung semua biaya-biaya. Kalau ada yang minta dicet ya kami akan ngecek. Kalau ternyata nanti ada minta tadi ada temuan, kalau ternyata ring buoy-nya tidak ada talinya, bisa ngomong Cap, ini kalau sesuai dengan peraturan SOLAS, ini ring buoy harus ada throw line ya, tali untuk melempar. Panjangnya berapa? Minimal 25 meter. Oh, beli. Pasti kan gitu kaptennya. Kalau misalkan lu buat apa dibelikan tali? Tidak perlu ada Cap. Ini di aturan SOLAS itu harus untuk ring buoy harus ada throw line-nya minimal panjang tali adalah 25 meter. Ada aturannya seperti itu. Nah, tinggal ngomong aja. Cap, boleh dong kita melakukan drill sebelum kapal jalan dan pada saat kapal jalan. Katakanlah seminggu sekali. Berarti kan teman-teman berapa hari? Sekitar 10 hari. Berarti ada melebihi 1 minggu ya. 1 minggu sekali kita bikin drill. Entah drill pemadam kebakaran, drill pertolongan, drill terkait P3K, semuanya minta. Tidak apa-apa. Dan kita makan dulu. Isoma dulu. Monggo yang online bisa isoma makan siang. Kalau di sini makan siang bareng-bareng, yang online makan siang disediakan oleh ada dari Gojek sekarang Pak.